Shalom sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, ada kabar sukacita yang hendak saya sampaikan kepada Anda semuanya. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, hari ini gereja secara universal merayakan peringatan wajib Santo Yoakim dan Santa Ana. Santo Yoakim dan Santa Ana adalah orang tua kandung dari Santa Perawan Maria. Dan kita bisa melihat bagaimana Santa Perawan Maria sangat taat kepada Allah pada kehendak Bapa, karena dia juga belajar dari kedua orang tuanya yang sangat taat kepada Allah dan sangat taat kepada hukum Allah. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, ketika saya merenungkan tentang Injil hari ini, saya akui dengan jujur dan saya kembali pada pengalaman saya termasuk orang yang tidak pernah melihat kedua kakek saya, baik dari pihak mama maupun dari pihak papa. Tetapi saya banyak mendengar cerita lisan dari mereka, dari nenek saya, dari mama saya, dari papa saya yang mengatakan kakekmu itu adalah orang baik. Dan di situ saya bisa menyimpulkan bahwa kakek saya termasuk orang-orang yang sangat baik di dalam kehidupannya. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, sama halnya dengan iman. Kita tidak pernah melihat Tuhan Yesus. Kita tidak pernah melihat bahkan meraba memegang Tuhan Yesus. Kenapa kita bisa percaya dan sungguh-sungguh mengimani Tuhan Yesus? Yaitu lewat pewartaan gereja yang diberikan oleh para rasul dan diwariskan kepada gereja, sehingga kita bisa tahu siapa Tuhan Yesus, bagaimana perbuatan-perbuatannya, dan bagaimana dia begitu mengasihi dan rela mati demi kita semua. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, sebelum kitab suci muncul, sebelum magisterium muncul, tradisi sudah berjalan terlebih dahulu. Dan kita tahu bahwa Injil pertama yang muncul adalah Injil Markus, kira-kira tahun 60-70 Masehi. Tetapi sebelum Injil Markus muncul, tradisi lisan sudah berjalan terlebih dahulu. Petrus, para rasul berkhotbah dengan tradisi lisan, dan surat-surat Paulus yang sudah beredar terlebih dahulu itu menguatkan pewartaan para rasul. Dan kita tahu nanti ketika tahun 300-an lebih, nanti baru dikanonisasi kitab-kitab itu, baru muncul kitab suci. Nah, setelah kitab suci muncul, muncullah magisterium. Jadi tidak heran, dasar iman dari gereja Katolik ada 3, yaitu kitab suci, magisterium, dan gereja Katolik tidak pernah meninggalkan tradisi, karena tradisi sudah bekerja dan sudah berjalan terlebih dahulu. Kalau misalnya Anda pernah pergi ke Roma, mampirlah, kalau Anda pernah mampir ke katakomba, kuburan bawah tanah, di mana banyak orang-orang Kristen pada zaman dahulu berdoa merayakan Ekaristi itu di katakomba, di kuburan bawah tanah, karena pada saat itu dalam situasi pengejaran, kaisar mengejar mereka, mengejar orang-orang Kristen. Maka itu di tempat katakomba itu banyak gambar-gambar. Di sekeliling dindingnya itu banyak gambar-gambar. Nah, disitulah tradisi gambar juga sudah berjalan. Kenapa ada banyak gambar? Karena situasi pada saat itu banyak orang yang tidak bisa membaca dan menulis. Jadi menggambar, pewartaan melalui gambar lebih mudah bercerita tentang Tuhan Yesus. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, benarlah kata Yesus, berbahagialah mata yang bisa melihat karena engkau melihat. Berbahagialah telinga yang telah mendengar karena engkau telah mendengar. Dan karena apa? Begitu banyak nabi-nabi yang mewartakan tentang Mesias, tapi mereka tidak pernah melihat Mesias. Bahkan orang tua kandung Santa Perawan Maria pun, nenek kandung dari Tuhan Yesus sekalipun, tidak pernah melihat bagaimana rupa sosok Mesias yang telah dijanjikan kepada bangsa Israel. Nah, Yesus hadir pada orang-orang seangkatan sejamannya. Tetapi kita bisa mengenal Tuhan Yesus, bisa tahu bagaimana Tuhan Yesus lewat pengajaran para rasul dan diteruskan lewat tradisi dan diberikan kepada gereja sampai dengan hari ini. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, kita memang tidak pernah melihat Tuhan Yesus, tetapi kita percaya Tuhan Yesus hadir dalam perayaan sakramen Ekaristi. Dia hadir 2000 tahun yang lalu, dahulu, sekarang, dan untuk selama-lamanya. Mari kita tidak boleh malas ikut perayaan Ekaristi. Dalam perayaan Ekaristi inilah kita bisa mengenal dan melihat, bahkan memegang Tuhan Yesus, dan kita santap dia masuk dalam tubuh kita dan merubah kita dari dalam. Mari kita rajin ikut perayaan Ekaristi dan kita sungguh-sungguh bisa melihat, mengenal, dan juga bisa menyantap Tuhan Yesus masuk dalam tubuh kita, merubah diri kita dan menjadi berkat bagi banyak orang. Shalom, Tuhan memberkati Anda semuanya.